di Athens in Greece Ya, selamat pagi, Dimas. lalu dan pertama-tama saya ucapkan selamat sudah menjadi Duta Besar Republik Indonesia for Greece. I hope we can work closely with the people of Greece, bukan hanya government of Greece ya, tapi sekalian rakyat di Greece lebih mengenal budaya Indonesia, identitas Indonesia, dan juga visi Indonesia ke depannya. Nah, pertama-tama saya mau tanya kepada Pak Dubes ini, apa kesan-kesan on your first days in Greece? Oh, thank you, Dimas, untuk waktu yang sangat berharga menurut hemat saya, meeting with a young talented person and trying to become a bit more how that issue be discussed only for those growing up people and started doing that by you. Thank you ya for your time. I appreciate it very much. Kalau saya tiba kan tanggal 28 Desember kemarin ya, setelah dilantik oleh Presiden tanggal 25 Oktober, batch kami itu ada sekitar 33 duta besar berbagai negara, kemudian kami yang pertama dilantik adalah sekitar 17 duta besar pada tanggal 25 Oktober di Istana. So the very first impressions of mine pada saat sampai di sini, can't believe myself gitu ya. Kenapa? Karena ini kan capaian tertinggi seorang diplomat ya, untuk menjadi seorang duta besar. I mean, as a diplomat, most of the expect the highest career is to become an ambassador. Dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan itu oleh Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri. Saya nggak percaya karena perasaan saya ini orang lapangan. Most of my work was in legal issues and dealing with maritime issue, talking about law of the sea, talking about maritime boundaries, talking about pelanggaran wilayah udara, pelanggaran wilayah darat, pelanggaran wilayah laut dan sebagainya. So saya selalu orang lapangan dan selalu menjadi negosiator untuk isu-isu itu yang memang bukan isu mudah ya, dari zamannya Pak Mokhtar Usmatmaja, kemudian ke terus dilanjutkan oleh Pak Hasim, Pak Nugroho, Pak Hasan Wirayuda, sebesar. So I was in that particular point, and suddenly I end up in a country where people thought that it's the land of gods. It's most high rate of tourism destination in the world, sampai seperti itu. Kan nggak percaya kita kan. Saya pikir tadinya mungkin saya ke negara yang ada batas wilayah dengan Indonesia, misalnya kan dari mulai bisa India, kemudian bisa di Malaysia, atau even Singapura, atau mungkin juga di Vietnam atau Filipina. Now, that's the excitement. The second excitement is that datang ke sana itu kaget saya. Kenapa? Karena saya disambut oleh 3 duta besar ASEAN yang ada di sini. Wow. Dan saya pikir apakah ini merupakan sesuatu yang bukan normatif ya, atau presiden atau misalnya kebiasaan atau praktek yang ada. Ternyata memang ASEAN is very kompak. Kita sangat kompak, solid gitu. Sampai kami datang setiap saya tanya ke mereka apakah ini merupakan hal yang biasa. Oh iya, biasa. Nah, karena kan ini kan baru pertama kali saya jadi duta besar, jadi saya I'm quite surprised gitu. Kalau dari beberapa negara lain nggak begitu gitu. Untuk yang kelompok lain, misalnya apakah itu Uni Eropa atau mungkin OKI atau apapun lah bentuknya, atau GRULAC ya, Group of Latin American Countries dan sebagainya, tidak ada. So that's the most important thing. And then of course karena kan kita keluar dari rutinitas ya, masuk ke dunia baru, and I really wants to see apa yang harus saya lakukan ya. Padahal saya sudah punya program apa yang harus lakukan ya. So those kind of excitements. If you're joining the camp, maybe next time you will see the same. Hopefully. Jadi bagaimana kondisi pandemik di Greece sekarang, Pak Dubes? Sekarang kan crazy about Omicron everywhere. Right, it's quite devastating in the context bahwa karena kan ini banyak liburan ya. Kemarin kan liburan Natal, terus tahun baru gitu ya. Nah untuk pertanggal 4 Januari saja, setelah melewati 2 kali liburan Natal dan tahun baru, itu sekarang kasusnya itu sudah mencapai 50.288. Ya, jadi ini tinggi sekali. Per hari itu hampir kenaikannya sekitar 1.000 lah kurang lebih. Cepat sekali kenaikannya gitu ya. Sampai kemudian yang infected betul dalam konteks yang kemudian harus di treatment itu sekitar 288 sampai hari ini ya.
itu sekitar 288.000. So it's quite high untuk negara. Tapi memang kebetulan Yunani tidak menggunakan kebijakan karantina bagi negara-negara yang masuk ke sini. Really? Kecuali Indonesia. Indonesia itu masih belum masuk list negara yang diperbolehkan masuk tanpa karantina. Tapi prinsipnya dia diperbolehkan. Nah, pemerintah setempat itu menggunakan upaya yang cukup efektif ya. Dan kembali pada bicara kita masalah milenial. Kenapa? We talked about digital portal, portal digital ya. Jadi ini yang menurut hemat saya kita semua perlu memperdalam itu deh. Di effectiveness dan sebagainya. Kita punya Peduli Lindungi kan? Kita punya Peduli Lindungi. Kita kalau nggak salah punya Gris Health. Nah, Gris Health sama dengan Peduli Lindungi. Gitu. Nah, ini mempercepat proses bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mengkonten kegiatan dan sebagainya. Nah, kayak sekarang aja untuk 2 minggu ini kita sudah disarankan oleh pemerintah untuk melakukan work from home 50%. Jadi hanya work from office. So basically in the konteks perkembangan itu cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai Omicron di sini terdeteksi ada beberapa, tetapi tidak significantly mengkhawatirkan. Ya. Tidak terlalu mengkhawatirkan karena memang vaksinasinya cukup baik. Di sini sudah hampir 70% untuk first vaccinations. The second vaccinations are almost 40%. Jadi dalam konteks sama negara ini ada. Tapi dimanapun negara-negara di dunia yang terutama negara maju, efek mengenai this is my rights, whether I would like to be vaccinated or not. This is my rights to decide on what my something to that line. It's almost sama dengan semua negara ya. Di sini pun ada. Tapi di sini nampaknya yang lebih sulit untuk diajak itu golongan Manula ya. Manula mereka agak ragu dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini saja pemerintah Yunani sudah menyiapkan 270.000 vaksin khusus untuk anak-anak yang under 12. Under 12 dan ke atas itu. Jadi sebetulnya mereka sudah melakukan hal itu. Kalau anak muda ini cuma sangat cepat. Berapa kali saya berkeliling ke kota dan sebagainya, itu tanpa mereka semua menggunakan masker, agak ketat karena setiap masuk ke dalam mereka harus menunjukkan QR code yang bahwa sudah divaksinasi, kemudian juga mungkin sudah ada PCR-nya dan sebagainya. Sampai saya masuk ke mall pun itu ada double security. Begitu masuk, kemudian ke setiap toko itu semua harus pakai itu. Kalau kita kan masuk mall selesai, di dalamnya terserah kita mau bagaimana ya. Di sini enggak, 2 kali. Terkadang kita mesti berargumen dulu kan, karena kita kan saya belum punya GR health itu kita belum punya, Gris Health itu saya belum punya karena masih menunggu ID. Jadi ini menarik untuk konteks itu. Dan kalau soal Omicron, data yang saya baca terakhir, they're very serious. Tapi kemudian muncul di berita-berita mengatakan bahwa Omicron itu tidak terlalu sedahsyat Delta gitu. Jadi mulai terpikirkan bahwa ini Omicron ini akan terpatahkan dengan gitulah, seperti begitu. Walaupun di sini nggak ada teori konspirasi, di sini nggak ada. Karena bagi saya konspirasi itu kan sesuatu yang halu lah ya. Buat saya ngapain sih konspirasi halu itu. Tapi some extent, if I say the management of this government untuk melakukan ini karena mungkin di Eropa ya standarnya sangat baik sekali. Di tengah memang masalah ekonomi yang memang masih sedang dalam proses growing ya. Gitu Dimas. Now I have one question ke Dimas ya. So I have one question. I mean, when you are achieving what you have or what you are now, apa yang menjadi poin kok kamu bisa seperti ini? Apa yang menjadi sesuatu yang muncul? Apakah ini hanya karena terbawa sehari-hari kegiatan, or maybe because your father or your mother or your environment, your school, your friends, your teacher? But why are you coming to this stage in a very young age, which is totally only it's only happening in developed countries, not developing countries like us. Yeah, I agree. Now, share with me. Okay, so since at a very young age karena my family is very law oriented. People who like law. Remember, go to law school. Yeah, it's always there every day. Jadi this is a secret which is not anymore quite a secret in our family. Jadi Pak Dubes, we read every day, even in the toilet.
Perfect. Yeah, Perfect. that's the key. My father said that you read every Mhm. time, and we read in the toilet. And I at first when I was young, I didn't believe him, but I remember itu pada saat secondary itu grade 8, saya ada maths homework. I hate maths. I admit I hate maths. Same, ada masalah. Math. Nah, makanya masuk legal aja, masuk law aja udah aman. Jadi saya kerjakan maths homework itu di toilet dan benar semua. When I do it in class, I get everything wrong. That's interesting. That's interesting. Jadi Okay. at first, these medals, I got 12 medals from a debate competition. It's called World Scholar. Wow. Jadi what inspires me to get these 12 is it's somehow not only the study, but a few weeks ya sebelum saya ikuti kompetisi ini, saya ikut suatu kompetisi regional sangat kecil gitu ya di suatu sekolah nasional. I lost that competition. The topic was about education. So I think that I will show them again be better and I could achieve something more worth it ya kan, dan akhirnya dapat 12 lah. Now from there I found my passion, which is debating, and then in politics as well, and also but technically nothing relating to maths. That's it. Anything that's not maths related. As long as not math. Okay, so one last question. I really would like to, so to take you a little bit more time, I really would like to know and dig into your passion. How do you see our diplomacy now? I mean, following the context of kabinet kerja sekarang ini, kabinet kerja 2 ini ya, and then I'm not trying to compare with any other but how Indonesia's diplomacy is doing now on your perspective? Well, you see every day the clock doesn't stop ticking ya, dan diplomasi kita harus every second it should improve, even in the smallest way. Jadi kalau politics aside, I think we're doing really impressive job, terutama from the Ministry of Foreign Affairs. I've had podcasts with different ambassadors, and each of them have different ways to implement what Kemlu call as ini diplomasi, right? Jadi right. Each ambassador have different traits, and so far this is the ambassador that I kind of have similarities with. And terutama saya melihat diplomasi Indonesia lebih maju dibandingkan several other ASEAN countries. No offense, karena kita lebih we're not really that type of, it should be always serious, like visiting ministers, visiting deputies in the Ministry of Foreign Affairs of foreign countries. Kita lebih ke reaching out with the people. Saya dengar dari beberapa dubes yang saya sudah podcast, it's always about events di KBRI, events mengunjungi sekolah, dan it's great, because it's not always government to government, and I am hopeful that in a few years we will have the most dynamic diplomacy, colorful diplomacy. Excellent. I mean, saya interest juga, artinya berarti pemikiran itu sudah muncul, dan I will see what we are trying here in KBRI, trying to achieve that kind of point. So assist me on connecting with the young generations at any time. I mean, if any of yang teman-teman yang sekarang lagi ikut nih mengikuti, okay, you can contact through Dimas, you can contact me directly on my IG-nya bebep_junjunan, and then kita juga ada IG Indonesia in Athens, itu juga ada. So follow that and see how it works, and criticize me if I'm not working what I've just explained to you atau apapun yang dilakukan, karena ini kita kan perlu ada masukan-masukannya. Tapi saya jelas yang muda-muda ini, maksudnya level itu akan kita ajak. Mudah-mudahan teman-teman lain dan dubes-dubes lain mungkin mengikuti your podcast or anything can also see that opportunity. Amin. Excellent.